Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Magistrani Ruden dengan NRP 002. Di sini saya akan mempresentasikan final assignment dengan studi kasus General Motors. Berikut merupakan agenda presentasi pada hari ini. Jadi perusahaan yang saya pilih adalah General Motors, di mana General Motors merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1908 dan berkantor pusat di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Saat ini General Motors telah mempekerjakan sebanyak lebih dari 212 orang karyawan yang tersebar di berbagai negara di 6 benua yang ada di dunia dan telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui 21 dealer di 120 negara. Adapun beberapa merek mobil yang diproduksi oleh General Motors seperti Chevrolet, Cadillac, dan Buick. Selanjutnya ada visi, misi, dan sasaran. Visi dari perusahaan menunjukkan bahwa General Motors bertujuan menjadi pemimpin industri dalam mencapai triple zero, sedangkan pernyataan misi General Motors bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, sedangkan sasaran memiliki arti bahwa perusahaan akan senantiasa memberikan layanan yang dapat memuaskan pelanggan dalam segala aktivitas bisnisnya. Pada tahun 2021, General Motors mengumumkan akan beralih ke kendaraan serba listrik nantinya pada tahun 2035, di mana dalam 15 tahun mereka akan mengakhiri penjualan dan produksi seluruh kendaraan bertenaga gas dan hanya menjual mobil listrik dan truk. Adapun masalah yang timbul, yang pertama ada masalah secara umum. Yang pertama ada infrastruktur dan keterjangkauan, di mana kendaraan elektrik masih dianggap awam penggunanya, terutama karena dianggap tidak praktis ketika digunakan. Yang kedua ada rintangan lingkungan, di mana electric vehicles tidak sepenuhnya ramah terhadap lingkungan, setidaknya untuk hari ini. Dan yang terakhir ada opini publik, di mana mereka harus mampu menarik konsumen untuk membeli produk mereka. Lalu ada masalah pemasaran yang mungkin timbul. Pertama ada produk, di mana minimnya kemampuan General Motors untuk melakukan customization akan mempengaruhi posisi mereka di pasar otomotif. Yang kedua ada price, di mana kualitasnya tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Dan yang ketiga ada promosi, di mana produk yang tak kunjung diluncurkan akan banyak mengundang kekecewaan. Berikut merupakan kajian pustaka yang digunakan. Ada electric vehicles, isu lingkungan terkait electric vehicles, isu pemasaran terkait electric vehicles, SWOT analysis, STP analysis, serta business model canvas. Berikut merupakan solusi yang saya berikan untuk General Motors. Yang pertama ada meningkatkan customer awareness dengan melakukan campaign. Campaign yang pernah dilakukan oleh General Motors memiliki topik atau judul Everybody In, di mana campaign ini bertujuan untuk inklusivitas dan dapat dijadikan referensi. Serta adanya campaign ini diharapkan dapat mendominasi penawaran pasar massal yang jauh lebih banyak. Lalu ada ekonomi multipurpose. Berdasarkan tabel tersebut, General Motors harus menyediakan sebuah produk yang dapat bersaing dalam segmen ini. General Motors berpendapat bahwa electric vehicles harus terjangkau oleh pembeli motor menengah atau mid-size. Lalu General Motors tengah mengembangkan baterai yang terbuat dari bahan yang eco-friendly, yaitu ultium dan lithium. Dan solusi terakhir adalah product customization yang seperti yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor yaitu Tesla, di mana adanya customization ini akan membantu General Motors untuk menarik lebih banyak pelanggan. Adapun SWOT analysis, yang pertama ada strength, pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh General Motors dapat membantunya dalam survive di pasar. Lalu yang kedua ada perusahaan memiliki reputasi merek yang cukup kuat, sehingga adanya pelanggan yang loyal juga lebih banyak. Lalu yang ketiga, perusahaan memiliki hubungan dengan pemasok dan mitra lainnya, dan adanya research development yang sudah berpengalaman. Lalu untuk weaknesses-nya ada research dan development yang membutuhkan biaya yang mahal, kemudian perusahaan dapat mengalami keterbatasan pilihan kendaraan listrik, dan juga tantangan dalam meyakinkan konsumen untuk beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Lalu untuk opportunities-nya, meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik akan memberi peluang bagi General Motors untuk memperluas penawaran produk dan pangsa pasar, serta melakukan kolaborasi dengan perusahaan di industri yang sama. Dan yang terakhir ada threats, di mana ada yang persaingan yang signifikan di pasar kendaraan listrik, fluktuasi harga bahan dan komponen, serta preferensi konsumen yang berubah-ubah.
Berikut merupakan analisis STP dari General Motors untuk segmenting terbagi menjadi 4. Yang pertama ada segmentasi perilaku, di mana pelanggannya adalah mereka yang sering bepergian dengan kendaraan pribadi. Untuk demografis adalah mereka yang berpendapatan menengah ke atas, serta pemuda. Lalu untuk psikografis adalah mereka yang tech savvy dan melek terhadap teknologi. Dan yang terakhir untuk geografis adalah mereka yang tinggal di perkotaan. Untuk targeting adalah mereka yang memiliki pendapatan menengah ke atas, serta pemuda-pemuda yang melek akan inovasi dan teknologi, sehingga akan lebih mudah untuk beradaptasi. Adapun positioning dari perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan kompetitor seperti Mitsubishi, Tesla, dan Nissan. Berikut merupakan analisis BMC dari perusahaan. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah berfokus pada pengembangan teknologi, karena teknologi merupakan aspek penting dalam electric vehicles, terutama pada baterai. Lalu ada menawarkan model yang beragam dengan melakukan customization, dan yang terakhir ada meningkatkan awareness dalam pemasaran dan pendidikan, terutama mengenai isu sustainability. Dan yang terakhir ada kesimpulan, di mana inovasi General Motors pada kendaraan listrik adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana perusahaan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang mendesak di zaman kini. Dengan terus berinvestasi dalam teknologi kendaraan listrik, General Motors dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk semua, sekaligus memberikan nilai kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.